Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan, ya, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertatap muka dalam Zoom ini, ya, meskipun ya suasana seperti ini kan baru-baru, ya. Biasanya kan kita kalau misalnya pertemuan itu offline, tetapi meskipun kita secara virtual seperti ini, insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada kita semua selaku umatnya. Baik, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum acara kita mulai, saya akan terlebih dahulu mungkin memberitahu ini, ya, susunan acara yang akan sama-sama nanti kita akan lakukan. Yang pertama adalah pembukaan, ya, kemudian berikutnya nanti ada penyampaian materi, dan kemudian nanti ada tanya jawab, kemudian berikutnya penutup, ya. Insya Allah nanti waktunya ya sampai inilah, sampai selesai, ya. Bisa sampai jam 12, ya, atau nanti tergantung dari pertanyaan hadirin semuanya. Baik, kemudian kegiatan yang akan diambil tema pada kesempatan kali ini adalah dosa investasi, ya, Ustaz. Betul. Dosa investasi. Nah, mungkin yang ada di benak kita semuanya, kenapa dosa investasi, ya? Biasanya investasi itu berupa harta, ya, emas, ya, kemudian uang, ya, kemudian juga tanah, ya, rumah, ya. Kenapa ini dosa investasi? Nah, kalau dosa investasi berarti dosa kita mengalir terus dong. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya, ya. Berarti dosa kita mengalir terus meskipun kita secara tidak kita sadari kita melakukan dosa secara langsung. Nah, kenapa ada dosa investasi? Nah, nanti akan dijawab ini secara rinci, secara jelas. Ada di samping kiri saya ini salah seorang ustadz, ya, salah seorang ustadz yang cukup buat saya ini menjadi ini juga, ya, menjadi inspirasi juga buat saya, ya. Jadi inspirasi juga. Nah, saya terlebih dahulu mungkin akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu, ya. Beliau namanya Ustadz Muhammad Sabran, ya, Ustadz Muhammad Sabran. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini aktif sebagai coach di public speaking, ya. Kemudian juga sebagai trainer dan motivator juga, ya. Kemudian beliau juga penggiat properti syariah. Jadi itu aktivitas beliau. Nah, nanti silakan mungkin di antara para hadirin yang ingin berdiskusi dengan beliau, silakan bisa menghubungi beliau, ya, langsung. Beliau sangat terbuka. Nah, terkait dengan dosa investasi tadi, ya, jadi nanti Ustadz Sabran ini akan mengupas tuntas. Silakan mungkin nanti teman-teman atau hadirin semuanya menyimak baik-baik. Nanti untuk pertanyaannya silakan untuk bisa bertanya di chat, ya, di chat, atau bisa nanti secara langsung bertanya, ya. Karena kan biasanya ada yang malu-malu bertanya, silakan melalui chat atau bisa saja langsung nanti bertanya.
Baik, untuk lebih jelasnya saya persilahkan mungkin ke Ustadz Sabran untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Ustaz Ya. Cecun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Peserta yang saya muliakan, pertama-tama tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun melalui ruang Zoom pagi hari ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Ya, mungkin bisa diaktifkan videonya dulu. Bisa saya lihat dulu wajah-wajahnya semua. Silakan diaktifkan videonya. Kita lihat ya wajah-wajah sahabat-sahabat semua di pagi hari ini. Oke, sudah aktif semua? Oke, yang lain diaktifkan videonya. Nanti setelah materi bisa dimatikan karena mungkin bisa mempengaruhi suara saya karena jaringan. Di awal ini bisa diaktifkan dulu untuk memastikan peserta mendengar suara saya. Ya, silakan teman-teman. Silakan Ini diaktifkan videonya. Ustadz Sabran mau melihat teman-teman semuanya. Silakan untuk mengaktifkan videonya. Siap. Oke ya. Yang lain. Kemudian setelah aktif videonya bisa diangkat jempolnya 2 kalau mendengar dengan baik suara saya. Diangkat jempolnya 2. Diangkat jempolnya 2. Siap-siap. Yang mendengar dengan jelas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, pagi hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah materi yang cukup berat. Sudah siap semua? Salah siap kayaknya Ustaz. Siap. Oh, siap. Oke. Insyaallah kami siap. Insyaallah siap. Siap. Nah, kemudian karena materinya ini cukup berat menurut penulis bukunya Ustadz Dwi Condro, kalau punya riwayat jantung, nah ini jangan membaca buku ini atau mendengarkan materi ini karena saking beratnya Ustaz. Ya, nanti Berat ya Ustaz ya. saya bisa minta diperlihatkan slide-nya ke peserta. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas materi dosa investasi. Jadi materi ini diambil dari sebuah buku, jadi rangkaian buku yang ditulis oleh Haji Dwi Condro Triyono PhD. Jadi beliau itu penulis buku Retorika Mengguncang Dunia. Jadi bukunya itu sangat menginspirasi menurut saya. Nah, ini bukunya, dan salah satu buku yang beliau tulis adalah buku yang sekarang kita bahas materinya, yaitu Dosa Investasi. Buku ini ada sekitar 118 halaman ya. Dan mungkin kalau kita baca ya tidak sampai 1 hari bisa selesai. Lama ya Ustaz ya. Ya, jadi buku Dosa Investasi ini mungkin tidak sehebat penulisnya saya membahas, tapi saya mencoba menggambarkan apa sih pesan yang ingin disampaikan dari buku ini. Ya, jadi dosa itu ada 3 macam. Ya, sebagaimana kita ketahui, yang pertama yaitu dosa karena kesalahan kita sendiri. Misalnya ya dosa karena kita nggak sholat, nah, dosa karena kita nggak puasa, dosa karena kita main judi, dosa karena kita minum khamar. Nah, itu biasanya dosa karena kesalahan diri sendiri. Dan rata-rata memang para ustadz, para penceramah itu paling sering membahas dosa ini. Paling sering sekali. Sangat jarang membahas dosa yang kedua dan yang ketiga ini.
Nah, kali ini kita akan membahas dosa khusus yang ketiga. Nah, yang kedua ini adalah dosa karena kesalahan pada orang lain. Nah, dosa karena kesalahan pada orang lain ini kalau tidak kita selesaikan di akhirat, di dunia, maka akan kita selesaikan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah dosa karena kesalahan orang lain. Nah, orang lain yang membuat kesalahan, tapi kita mendapatkan efek ya dari kesalahan ini, dari kesalahan orang lain ini, ya. Jadi yang pertama dosa karena kesalahan diri sendiri, yang kedua dosa karena kesalahan pada orang lain, ya gimana? Slide-nya tidak muncul, Ustaz. Slide-nya tidak kelihatan. Tunggu ya, kita ulang ya. Ada? Sudah kelihatan? Gimana? Kelihatan Ustaz Abdi? Ya, mantap nih. Coba di full screen. Sudah Mas. Di full. Ya. Kelihatan? Gimana kelihatan? Oke, sip, mantap. Nah, jadi yang pertama itu dosa karena kesalahan diri sendiri ya tadi. Kemudian dosa karena kesalahan pada orang lain dan dosa karena kesalahan orang lain. Jadi ada dosa karena kesalahan pada orang lain. Jadi kita membuat dosa kepada orang lain, atau yang ketiga ini kesalahan orang lain. Nah, dosa kedua dan ketiga ini itu yang sering terlupakan atau bahkan mungkin jarang dibahas oleh penceramah-penceramah atau ustadz. Kenapa? Karena sedikit tanda kutip ya, keras, radikal. Wah, ini bahaya. Kalau sudah ustadznya dicap keras, radikal, biasanya enggak diundang lagi. Padahal ya bisa jadi kalau tidak diundang tidak bisa eksis lagi. Makanya sangat sedikit ustadz yang berani membahas dosa yang kedua dan ketiga ini. Nah, mengapa? Contoh. Kita sering melihat para ustadz itu menyampaikan yang menyejukkan saja. Ya, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man saum." Jadi bisa tidak muncul slide-nya ya, mohon maaf. Digeser sedikit. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sauma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi." Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, ini kan apa ya, rasanya menyejukkan ya Ustaz ya. Wah, berarti kalau saya puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, semua dosa-dosa saya terampuni. Berarti saya harus puasa sungguh-sungguh, penuh keimanan, penuh pengharapan, supaya dosa-dosa saya 11 bulan yang lalu terhapuskan. Nanti setelah Ramadan ulangi lagi. Satu Syawal, yes. Wah, kan seolah-olah bersih lagi. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, maka kita lihat apakah nanti ada dalil yang mentaksis terkait hadis ini. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi, apakah puasa Ramadan memang betul-betul bisa menghapuskan dosa kita semuanya? Nah, masih tanda tanya. Nah, kita akan, ini kan kalau kita bertanya, ya mungkin kita akan bertanya kepada ahli usul fikih atau ahli fikih. Kalau saya ini seorang coach saja. Nah, maka kita melihat, kita kaji secara mendalam.
ternyata ada kaidah syara yang mengatakan dalilu am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsis. Dalil yang umum ya tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, nanti kita lihat apa ada dalil yang mengkhususkan atau tidak. Nah, ternyata jawabannya ada. Apa itu? Nah, inilah yang menyebabkan istilah dosa yang kedua tadi. Dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, ini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi dalilnya cukup panjang ini, ya. Jadi ini mentaksis tentang penghapusan dosa di bulan Ramadan itu tadi. Jadi ternyata ada dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya dengan Ramadan. Nah, ini dalilnya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya. Jadi beliau bertanya kepada para sahabat. Qala atadru nama muflis. Jadi tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Bangkrut. Qalu, jadi sahabat ini mungkin karena kebanyakan pengusaha ya, pedagang dan lain sebagainya, sehingga beliau menjawab, al-muflisu fina mala dirham lahu wala mata. Jadi orang yang bangkrut, kata para sahabat ini, adalah orang yang sudah tidak punya dirham, ya, atau apa ya, koin. Kalau kita sekarang mungkin tidak punya uang 1000-an, tidak punya uang 5000-an, atau tidak ada uang di dompetnya, itu bangkrut kata sahabat. Atau sudah tidak punya kekayaan lagi, itu bangkrut. Yang tadinya dia punya mobil 5, karena pandemi dia jual semuanya, bangkrut itu. Itu kata para sahabat. Yang tadinya dia punya 2 rumah, karena pandemi bisnisnya merosot, harus menggaji karyawan, rumahnya dijual. Itu bangkrut kata para sahabat. Nah, kemudian dilanjutkan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasiyami wazakati. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat. Kata Rasul seperti itu. Wa ya'tika satama haza, tetapi dia pernah mencaci seseorang. Jadi apa ya? Pernah mengejek seseorang. Syatama. Maka apa yang terjadi kalau kata Rasul ini tidak diselesaikan di dunia, maka nanti harus, wajib, bahkan pasti akan diselesaikan di hari akhirat kelak, di hari pembalasan. Jadi akan diminta itu. Mungkin dia sudah lupa, tapi karena di akhirat nanti diputarkan video bagaimana aktivitasnya di dunia, semua aktivitasnya, oh ternyata memang pernah dia mencaci maki orang, pernah dia melukai orang. Maka apa yang terjadi? Diambillah pahala sholatnya. Diambil pahala sholatnya, semuanya diambil. Ya, semuanya diambil pahala sholatnya, sampai kemudian pahala sholatnya habis semuanya. Ya, kemudian wakaza fahaza. Setelah itu apa yang terjadi? Itu dosa yang pertama.
Yang kedua adalah dosa dari hadis ini dikatakan adalah menuduh orang lain. Jadi ketika kita menuduh orang lain, wah ini Coach Sabran ini penyebar hoaks. Wah, walaupun kita tidak menyebarkan hoaks, sabar saja di dunia. Nanti di akhirat insya Allah, wallahi akan saya tuntut dia. Saya akan minta amal-amalannya. Amal apa? Kalau amalan sholatnya sudah habis, amalan puasanya. Padahal kita ini mungkin sudah yakin, insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kelak saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sesuai dengan yel-yel kita saat di TPA. Tepu anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah, cinta Rasul, sampai mati, yes. Wah, kita sudah yakin bahwa wah ini surga saya ini. Ternyata ada dalil yang mengatakan hati-hati dulu. Ada dosa yang kedua, dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Ya. Nah, bahkan di situ dikatakan selain dosa menuduh seseorang, nah ini hati-hati memfitnah seseorang nih. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Jadi fitnah itu bahaya, hati-hati ya kalau memfitnah seseorang. Kemudian selain kedua dosa itu ternyata ada lagi yang ketiga. Wa akala malahaza. Apa itu? Jadi di sini dikatakan adalah memakan harta seseorang. Hati-hati nih. Jadi kita mengambil haknya orang lain. Buat orang yang punya karyawan, hati-hati. Setelah dia mengerjakan sesuatu langsung bayar. Karena jangan sampai kita memakan harta orang lain. Kecuali kita bicarakan ya mungkin karena kita belum punya uang, nanti saya bayar kalau saya punya uang berlebih. Nah itu beda. Tapi kalau kita tidak menyampaikan kata-kata kemudian kita memakan, bisa jadi itu kita menzolimi orang lain. Dan itu di akhirat kelak pasti akan dituntut, pasti. Coba bayangkan ya, kalau seandainya ya, mudah-mudahan kita tidak melakukan itu. Kita melakukan korupsi. Itu kan hak orang lain yang kita makan itu. Iya, betul. Apalagi kalau dana bansos. Wah, ini ngeri lagi nih. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Jadi misalnya berapa rakyat Indonesia yang merasa terzalimi dengan dimakannya dana itu. Maka nanti di akhirat yakin saja wallahi. Maka semua rakyat Indonesia itu akan angkat tangan. Interupsi ya Allah, interupsi semuanya. Maka apa yang terjadi? Semua amalan-amalannya, kalau sholatnya, pahalanya sudah diambil, puasanya sudah diambil, maka zakatnya juga diambil. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Kemudian apa lagi? Di sini disebutkan. Wasafaka damahaza. Jadi ini adalah menumpahkan darah seseorang. Wah, ini ternyata membunuh seseorang itu ngeri juga. Jadi membunuh satu nyawa itu sama seperti membunuh semua manusia di seluruh dunia. Saking ngerinya ini. Makanya hati-hati buat yang punya 2 pistol. Nah, ini cuma bapak-bapak yang ngerti kayaknya. Ya, ibu-ibu nggak ngerti dia. 2 pistol ya. Hati-hati menggunakan pistol itu. Kalau salah tembak, wallahi ngeri sekali itu. Jadi ada 2 dosa yang tempatnya itu neraka. 2 saja. Yang pertama membunuh, yang kedua riba. Wah, ini ngeri sekali. Makanya hati-hati. Jadi menumpahkan darah seseorang itu hati-hati. Kemudian adalah apalagi yang lain? Yaitu memukul seseorang, ya. Memukul seseorang, misalnya berkelahi, tidak minta maaf. Nah, ini hati-hati. Atau mengamankan aksi mahasiswa, dipukul semuanya. Wallahi itu nanti dimintai pertanggungjawaban.
maka akan dikembalikan dari amalan kebajikannya dan dikembalikan dari kebajikannya. Jadi seperti itu, amalannya itu diambil semua. Maka apabila ya amal kebajikannya sudah habis, ya, maka ngeri sekali ya. Kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka kemudian diberikan kepadanya. Jadi misalnya amalan sholatnya sudah habis, kemudian puasanya sudah habis, zakatnya sudah habis, ya, maka yang selanjutnya adalah kesalahan orang lain itu, ya. Misalnya masih ada yang protes, ya Allah masih ada kesalahan dia, tapi bagaimana ini pahalanya sudah habis, maka Allah akan mengambil dosa orang yang protes itu dan diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi ngeri sekali. Dan dikatakan di sini di akhir ayat ini kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini adalah dalil yang berkaitan dengan dosa yang kedua. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan dosa yang ketiga? Nah, ini yang baru kita mau bahas. Tadi baru pengantar. Tadi baru pengantar ya. Siap. Nah, mungkin kita bertanya, wah ini apa ini dosa investasi? Ini bid'ah ini, baru lagi ini saya dengar. Wah, tunggu dulu, apa ini dosa investasi? Nah, kali ini kita bahas ya. Jadi investasi itu apa ya? Diambil dari sebuah istilah bisnis. Jadi kalau kita menjadi seorang investor istilahnya yang punya uang kemudian menginvestasikan ke tempat lain, ya kita disebut sebagai investor. Nah, investor ini kalau dapat keuntungan maka dari usaha itu maka dia akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan itu. Keuntungan itu. Jadi tugasnya apa investor itu? Diam saja. Duduk saja. Nah, dia mendapatkan keuntungan yang terus mengalir. Nah, ternyata ada juga dalam dosa. Dia diam, duduk saja, tidak melakukan apa-apa, tapi dosanya ada. Mungkin kita baru dengar ini. Nah, makanya ada yang bertanya, wah ini makhluk apa ini? Makhluk baru lagi. Apa itu dosa investasi? Nah, mungkin gambarannya seperti ini, contoh ya, contoh. Jika ada orang yang meninggal dunia, ya contoh, misalnya kita lagi ikut kajian lah, ikut kajian di sebuah masjid. Wah ini banyak jamaahnya. Dia sebuah masjid, anak muda semuanya. Kemudian saat kajian berjalan, penceramahnya tumbang. Semuanya berlarian, lari semuanya. Kira-kira siapa yang berdosa? Yang berdosa ya kita semuanya. Kita semuanya, betul sekali. Jadi selama pembawa materi ini tidak ada yang urus, satu hari, maka satu hari itu aliran dosa akan terus mengalir kepada semua peserta itu. Mengalir terus satu hari. 3 hari nggak ada yang urus, dibiarkan saja tergeletak, maka 3 hari dia mendapatkan aliran dosa terus menerus. Nggak ada yang urus. Ya. 1 bulan nggak ada yang urus, maka 1 bulan juga kita akan mendapatkan aliran dosa terus menerus. 1 tahun sampai bentuknya seperti tengkorak ini, nggak ada yang urus, maka selama 1 tahun itu kita berdosa semuanya. Dan ternyata dia tidak hanya berhubungan dimensi waktu, tapi juga tempat. Misalnya penceramahnya itu berceramah di BTP. Ini Kecamatan Tamalan Rea di. Iya, Tamalan Rea. Jadi penceramahnya bicara di BTP. Karena semua pesertanya lari semua, nggak ada yang urus, maka semua orang di BTP ikut berdosa. Kalau semua orang di BTP nggak ada yang urus, maka semua orang di Kecamatan Tamalarian berdosa semua. Di Kecamatan Tamalarian nggak ada juga yang urus, maka sekota Makassar berdosa semua. Nauzubillah. Nauzubillah. Dan kalau sekota Makassar nggak ada yang urus, maka se-Sulawesi Selatan berdosa semuanya.
Dan kalau se-Sulawesi Selatan nggak ada yang urus, maka sepulau Sulawesi ini berdosa semuanya. Dan kalau sepulau Sulawesi nggak ada yang urus, se-Indonesia berdosa semuanya. Jadi dimensi tempatnya akan terus meluas. Bahkan bisa jadi seluruh dunia ikut berdosa. Kenapa? Mungkin kita semua sudah paham. Karena ini adalah fardu kifayah. Pasti semua kita sudah paham, karena contoh ini sudah sering mulai kita SD sampai kuliah, sampai kerja, contoh ini bahkan di masjid-masjid selalu disampaikan ini. Betul tidak? Betul, Ustaz. Betul sekali. Nah, ini yang sering disampaikan. Jadi kalau ada fardu kifayah yang tidak terlaksanakan secara sempurna, bahkan tidak ada yang melaksanakan, maka semua kita itu berdosa semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan dosa investasi. Jadi, bagaimana cara menggugurkannya? Cara menggugurkannya yaitu tadi, selesaikan, tuntaskan, kerjakan, ya, harus dikerjakan. Karena selama tidak dikerjakan, maka kita semuanya berdosa semuanya. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah ada yang lain selain contoh yang barusan kita sampaikan ini? Ada tidak contoh yang lain? Kira-kira contoh yang lain bisa kita lihat, ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya luar biasa ini. Jika ada, ya, orang yang berzina, ya, siapa yang berdosa? Siapakah yang berdosa? Ya. Siapa yang berdosa? Jika ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Pezinahnya, Ustaz. Pezinahnya, ya. Betul sekali, pezinahnya. Kan sering Ustadz di masjid ceramah disampaikan, ya, kalau orang berzina, siapa yang berdosa? Ya pelakunya lah. Ya. Pasti jawabannya seperti itu. Memang benar. Itu benar, tidak salah. Tapi kurang lengkap. Kurang lengkap ya, Ustaz. Betul, kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana? Seharusnya jawabannya adalah semua umat Islam ikut berdosa. Wih, ngeri juga ini. Nah, ini kenapa bisa, Ustaz? Itu dia. Jadi, kalau orang hanya diam di rumah, ternyata mendapatkan aliran dosa. Dosa apa? Dari aktivitas zina orang lain. Ini ngeri sekali ini. Nah, mengapa bisa saya ikut berdosa, Ustaz? Padahal saya diam-diam aja ini, main game jadi di rumah. Saya cuma malas gerak. Istilahnya anak muda sekarang, ya, apa itu? Malas gerak, mager, ya. Jadi seperti itu. Saya kan cuma malas gerak, Ustaz. Saya kan cuma main game, Ustaz. Kenapa saya ikut berdosa, Ustaz? Nah, Sholat juga saya mengerjakan. Nah, saya juga sholat, Ustaz. Saya juga anak soleh. Seperti yang tadi saya sampaikan. Rajin ngaji, rajin sholat, cinta Allah, cinta Rasul sampai mati. Yes. Saya begitu, Ustaz. Tapi kenapa saya nanti kita protes mungkin sama Allah? Kenapa saya harus dilemparkan ke neraka? Karena bisa jadi ini nih. Nah, coba kita lihat dalam surah An-Nur ayat 2, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zaniyah fajlidu. Nah, jadi ada kata-kata fajlidu. Di sini maknanya itu adalah orang kedua jamak. Artinya apa? Yang diperintahkan itu kita semuanya. Jadi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Mendera, cambuk, ya, untuk mencambuk mereka. Nah, siapa yang diperintahkan? Tentu kita semua ini. Berapa kali disebutkan di sini? Tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan ya, Allah tentu tahu bagaimana karakter manusia itu. Jangan berbelas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah.
Ya. Nah, jadi jangan mencegah kita untuk beriman kepada menjalankan agama Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini syarat jika kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita harus melaksanakan itu. Laksanakan, nggak bisa tidak. Dan hendaklah pelaksanaannya, hukumannya, mereka disaksikan sekumpulan orang yang beriman. Ini luar biasa ini. Sekarang pertanyaannya, kira-kira berapa banyak orang yang berzina saat ini? Mungkin kita nggak tahu, bagaimana caranya kita bisa tahu orang berzina sembunyi-sembunyi? Ya, kan begitu. Bahkan ada yang diam-diam, ya ternyata apa yang mereka lakukan, ya sadar atau tidak sadar, ternyata itu bisa mengalirkan kepada kita yang namanya dosa investasi itu. Nah, ini dari aktivitas berzina. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang lain? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Jika ada orang yang membunuh, siapa yang berdosa? Tentu jawabannya sama. Seluruh umat Islam berdosa. Kenapa? Karena kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Kan begitu ya. Padahal yang biasa sering kita dengarkan itu apa? Di 5 ayat setelah ini. Berarti ayat tambah 5, 78 tambah 5, berarti ayat 83 ya. 183 ya Ustaz ya? Iya, 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Dan itu selalu dibacakan itu. Sebentar lagi, Ustaz. Sebentar lagi itu. Dengan semangatnya membaca semangat ayat itu. Sebenarnya nggak perlu dibaca karena sudah puasa siangnya, datang tarawih, nggak perlu. Ini yang harusnya dibacakan. Tapi kira-kira Ustaz, kalau ini kita baca, pasti jamaah bilang, ih salah baca Ustaz. Radikal, keras kan begitu. Padahal ayatnya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus qisas. Jadi qisas itu adalah hukuman yang Allah turunkan untuk orang yang membunuh. Jadi membunuh hukumannya membunuh juga. Bagaimana misalnya contoh ketika Bapak siapa namanya yang disiram air keras yang di Jakarta itu? Iya. Novel Baswedan. Wah, maka pelakunya itu juga harus mendapatkan hukuman yang sama. Itu dalam Islam baru betul-betul adil itu. Tapi sampai sekarang kan nggak tahu kita siapa pelakunya. Itu kalau dalam syariat Islam itu harus dikisos itu. Kisos. Ya, kalau tidak membayar diat. Diatnya juga wah luar biasa. Bukan jutaan rupiah, miliaran. Coba bayangkan. Ini yang bilang bukan saya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata siapa yang diperintahkan untuk melakukan kisas? Kira-kira siapa? Allah. Ya, Allah yang memerintahkan kita semua. Siapa yang memerintahkan kita mengurus jenazah? Allah juga. Sama dengan perintah ini. Lakukan kisas orang yang membunuh, kisas orang yang menyiram air keras. Tapi sampai sekarang dilakukan atau tidak? Kenapa cuma sholat yang dilakukan? Kenapa kisos? Kenapa cambuk tadi tidak dilakukan? Nah, itu Ustaz yang jadi pertanyaan. Maka itu akan menjadi dosa investasi buat kita. Dosa investasi buat orang-orang yang diam. Nah, ini dia, ini bahayanya. Masalahnya kan ini kalau disampaikan Ustadz ceramah di masjid-masjid, wah jadi fitnah lagi, keras. Nah ini bahaya ini ya. Kalau ada yang memfitnah keras, kemudian menghalang-halangi kita menyampaikan dakwah. Kemudian saya pernah itu di satu tempat itu Ustadz. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mati lampu Ustadz. Mati lampu ya. Ustaz? Mati lampu. Iya. Tapi kan saya sudah berprinsip bahwa saya ini yang utama. Proyektor, LCD, laptop, atau pointer dan lain sebagainya itu cuma alat bantu. Artinya kalau lampu mati, saya masih bisa pakai spidol. Masih bisa. Akhirnya saya pakai spidol, Ustaz. Itu kurang lebih, kita mulainya jam 9, tapi setelah saya tutup, Ustaz, acaranya
terima kasih, materinya sudah selesai, sudah jam 4 sore. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu hidup, Ustaz. Lampu malah hidup. Hidup. Saya nggak tahu ini betulan dari PLN atau ada sabotase. Tapi kalau itu betul sabotase, wallahi nanti di akhirat saya tuntut dia. Ini luar biasa ini, Ustaz. Tuntutannya ini di akhirat kita luar biasa ini. Ini baru tuntutan kita nanti. Iya. Karena kita nanti di akhirat itu masing-masing mau menyelamatkan diri. Masing-masing kita. Kita nggak peduli lagi. Ini ibu saya, ini bapak saya, ini adik saya, ini saudara saya. Nggak penting itu. Yang penting saya selamat dulu. Jadi kita saling menuntut nanti nih, Ustaz. Saling menuntut. Apalagi masalah ini yang luar biasa nanti nih, ya. Nah, pertanyaannya coba kita lihat yang lainnya ya. Nah, jika ada orang yang mencuri, siapa yang berdosa? Jawabannya pasti sama. Sama juga. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Ya. Kita tanyakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 38. Wasyariku wasyarikatu fakta'u. Nah, disampaikan lagi. Jadi ada fakta'u lagi, disampaikan lagi di situ. Aidiyahuma. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Wah, ini syariat Islam ngeri kali ya. Padahal ini perintah Allah nih. Nah, itu kerjanya orang-orang yang ingin menggambarkan syariat Islam itu kejam, ngeri, sadis. Karena yang digambarkan potong tangan seolah-olah, mencuri baru ngambil kodong jalan putih satu, potong tangan, nggak gitu juga. Ya. Tapi bayangkan ketika, jadi saya meyakini ketika kita itu menjalankan, mencari solusi masalah kita dengan caranya Allah, maka keajaiban-keajaiban itu akan datang. Saya yakin sekali itu. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah kita, maka keajaiban demi keajaiban pasti akan datang. Apalagi dengan masalah yang sebesar ini. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi, Maha Bijaksana. Nah, kita lihat yang lain. Ternyata ada yang lebih ngeri lagi nih, Ustaz. Jika banyak orang yang kafir, siapa yang berdosa? Ini ngeri lagi nih. Ini orang, kira-kira berapa banyak orang kafir di dunia ini? Nah, sekarang fenomenanya sudah banyak terjadi juga, Ustaz. Ya ada yang tadinya Muslim, kemudian jadi non-Muslim. Betul. Kan? Kemudian Islamofobia juga sudah nampak sekarang ini. Ini dia. Nah, jadi ketika banyak orang kafir, ternyata kita juga mendapatkan aliran dosa investasi. Ngeri kan? Jadi tahu-taunya nanti, dosa saya banyak sekali nih. Kenapa bisa? Ya, kita lihat. Nah, ternyata seluruh umat Islam ikut berdosa. Mengapa? Kita lihat lagi ayat 29 dan 39. Dikatakan di sini, perangilah. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ternyata kita disuruh berperang ini. Langsung perang. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini luar biasa. Ini Allah yang menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 29. Dan jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Ini ganjarannya kalau kita tidak memenuhi. Nah, dari sini kita memahami ternyata yang ketiga, dosa investasi itu adalah fardu kifayah yang tidak dilaksanakan. Yang perintahnya itu dibebankan kepada kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana caranya supaya tidak dapat dosa investasi saya ini? Saya kan sudah anak soleh, rajin sholat, bukan begitu ya? Cinta betul. Allah, cinta Rasul sampai mati, yes. Sudah begitu, Ustaz. Tapi bagaimana, Ustaz, caranya supaya saya itu bisa... Oke, Ustaz. Mungkin begini, Ustaz. Kita stop dulu ini untuk solusinya, bagaimana cara mengatasi dosa investasi. Mungkin ada yang berpartisipasi untuk bertanya dulu, Ustaz. Oh, siap. Kita sapa dulu
mungkin saya tutup dulu share-nya ini ya, share screen-nya ya. Boleh, boleh. Nah, nanti kita lanjut lagi. Nah, kita sapa dulu kepada hadirin semuanya. Assalamualaikum. Coba silakan tampilkan videonya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Waalaikumsalam. dilanjut ini materinya oleh Ustadz Sabran atau Coach Sabran, materi yang sangat luar biasa ya tadi seputar dosa-dosa investasi. Nah, silakan mungkin biar suasananya hangat, dari hadirin semuanya ada yang bertanya. 2 orang saja dulu ya, 2 orang saja dulu. Silakan, dari siapa dulu? Tidak ada? Tidak ada nih? Kalau tidak ada berarti dilanjut dulu ya. Silakan dipersiapkan aja dulu pertanyaannya. Nanti materinya akan kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Nah, tentu jawabannya masih sama. Kita semuanya ikut merasakan dosa. Ya, jadi tadi kalau kita diperintahkan untuk kisos tidak melaksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa investasi. Kalau kita tidak melaksanakan rajam, maka kita mendapatkan dosa investasi. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum Allah, namun kita tidak melaksanakannya, maka kita pun ikut merasakan yang namanya dosa investasi. Ya, jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau kita ingin terhindar dari dosa investasi ini? Bisa di next misalnya, Ustaz. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, di sini kan disebutkan kita ikut berdosa tadi ya. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, wah, berapa nih dosa saya nih? Sudah ternyata banyak sekali perintah-perintah yang sifatnya kita diperintahkan untuk melaksanakan tapi tidak terlaksana. Nah, itu dosa semua kita itu. Selama kita diam, ya, maka dosa itu akan terus mengalir. Dosa apa saja? Ya, coba kita hitung-hitung. Bukan cuma di Indonesia ya, di negara kita, tapi di belahan dunia lain. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berapa kasus pembunuhan? Berapa kasus pemerkosaan dan perzinahan? Berapa kasus pencurian? Kasus pemurtadan? Kasus pembantaian umat Islam? Dan seterusnya. Berapa banyak umat dan negeri Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam? Nah, tentu sangat banyak. Dan itu sadar atau tidak sadar ternyata mengantarkan kita ya kepada dosa investasi tadi. Nah, jadi dosa investasi itu adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan dan kita diam. Jadi kalau menurut penulis ini, jadi kalau kita jalan-jalan ke pesantren ya, kita mengumpulkan kitab-kitab yang berhubungan dengan perintah fardu kifayah, itu mencangkup syariat Islam, ternyata kitabnya banyak sekali. Itu apa ya, kalau perbandingannya seperti yang dituliskan ini, 90% dari syariat Islam, sedangkan fardu ainnya itu hanya 10%. Sholat, zakat, sampai haji 10% saja. Sedangkan 90%-nya itu iya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini keras, jangan dibahas. Anda mau hilangkan 90% itu, silakan. Tapi nanti di akhirat tanggung sendiri. Nah, itu kan bahayanya, ya. Jadi nanti di akhirat itu ya kita akan menuntut sekecil apapun kesalahan orang lain kepada kita, karena kita ini selamat begitu, saking ngerinya. Jadi Allah itu
Rasul pernah menggambarkan bagaimana sih gambaran surga itu, bagaimana gambaran neraka itu. Jadi Rasul itu menggambarkan ada orang yang di dunia itu nikmat terus, semua kenikmatan dunia dia coba semua, sudah dia rasakan, harta melimpah, ya, semuanya, tahta, jabatan semuanya, keluarga semuanya, nikmat semuanya. Pokoknya di atas kenikmatan rata-rata manusia di dunia ini. Kemudian dicelupkan sebentar ke neraka. Setelah itu ditanya, bagaimana? Pernah nggak merasakan kenikmatan di dunia? Enggak pernah. Itu baru sebentar di neraka. Ada juga orang sebaliknya paling menderita di dunia. Pokoknya paling menderita, tidak ada orang paling menderita selain dia. Selama hidup, selama-lamanya. Pas meninggal dicelupkan sedikit ke surga. Setelah itu ditanya, pernah menderita? Enggak pernah katanya. Itu begitu dahsyatnya, ya. Gambarannya. Jadi dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan itulah dosa investasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Ustaz supaya kita gugur dari dosa investasi ini? Ya, nggak bisa dihapuskan. Wih, gimana ini? Berarti berdosa terus dong. Berdosa terus dong. Ya, nggak bisa dihapuskan. Coba bayangkan. Jadi kenapa nggak bisa dihapuskan kalau belum ditunaikan? Makanya harus ditunaikan. Jadi contohnya tadi kan kita meninggalkan seorang narasumber yang meninggal dunia, kemudian kita tinggalkan saja begitu dia. Kita tidak kubur. Seandainya kita kubur selesai. Tapi seandainya kita diam, tidak kuburkan, kemudian kita bilang begini, supaya tidak berdosa saya mau istighfar. Astagfirullahaladzim. Kira-kira gugur nggak dosanya? Gugur nggak? Tidak kayaknya. Tidak, karena tidak berhubungan dengan apa yang diperintahkan. Atau misalnya kita bilang begini, supaya kita nggak berdosa, yuk kita baca Al-Quran aja. Nggak bisa. Jadi fardu kifayah ini bisa tidak dihapuskan, ya? Tidak bisa. Kecuali kewajiban itu sudah diamalkan. Jadi harus diamalkan itu. Dosa-dosa itu tidak mengalir kepada kita kalau sudah diamalkan, sudah dilakukan. Misalnya tadi mengubur jenazah, kalau sudah dikuburkan aman itu. Berarti kita bisa melakukan amalan yang lain. Tapi selama belum, maka dosa itu akan terus mengalir. Makanya hati-hati ya. Nah, lalu bagaimana Ustaz kalau saya mau jalankan sendiri? Kan kalau tidak dijalankan berdosa ini. Bisa tidak? Misalnya ada pezina ya atau pencuri tertangkap basah. Ada orang berzina di sana, di kubangan air, kita tangkap. Makanya kita bilang tangkap basah. Kemudian karena dia sudah berkeluarga, dua-duanya sudah berkeluarga, maka harus dirajam, hukum mati dua-duanya. Boleh nggak yang melakukan itu Pak Imam? Kita bawa dia ke Pak Imam. Pak Imam, ada yang berzina ini dirajam. Maka itu juga tidak bisa. Bahkan dikatakan ini hukumnya haram. Jadi nggak bisa dilakukan oleh Pak Imam atau individu atau kelompok. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, yang melaksanakan hukuman itu pihak swasta, nggak ada. Harus negeri, ya. Jadi harus pemerintah yang melaksanakan hukuman itu. Kalau pribadi nggak bisa. Jadi harus negara yang wajib melaksanakan potong tangan tadi, kemudian apalagi rajam, kisos dan lain sebagainya. Lantas bagaimana? Adakah cara untuk menggugurkan fardu kifayah tadi buat kita ya? Nah, menggugurkan fardu kifayah ternyata berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah, ya. Jadi di sini disebutkan, jadi menggugurkan dosa kifayah itu ya, itu ada 3 yang malaikat itu langsung mengangkat pena, tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan, ya. Yang pertama karena ketidaksengajaan. Ya, misalnya Ustadz pulang dari sini tiba-tiba di luar senggol orang, jatuh.
meninggal. Nah, itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya itu tidak dikatakan wah ini dosa berat ini membunuh orang, enggak, tidak sengaja. Atau lupa, Ustaz. Di bulan Ramadan kan biasa kita lupa, makan Iya. 1 piring lupa, 2 Iya. piring lupa, 3 piring lupa. Wah, ini keterlaluan ya. Terlalu. Lupa. Tapi kalau lupa enggak apa-apa, Ustaz, lanjutkan puasanya, Ustaz. Iya. Makanya kayaknya beruntung ini orang yang suka pelupa ya. Oh, saya lupa ini, saya lupa ya. Ternyata ada untungnya orang pelupa. Jadi kalau puasa lupa bilang puasa, nah alhamdulillah aman. Nah, yang terakhir keterpaksaan atas mereka. Jadi dia terpaksa. Nah, ketika dia sudah berada posisi terpaksa, dia gugur, Ustaz, dosanya. Misalnya contoh tadi ya, Ustaz ya. Iya. Ada pembicara di BTP tadi meninggal, Iya. semua kabur. Kabur. Kemudian Ustaz, kenapa kabur semua? Gak ada yang ngurus, saya balik deh. Nah, Ustadz balik. Iya. Ustadz angkat dia, geser beliau, kemudian berusaha untuk mandikan beliau, kemudian dicarikan kain kafan buat beliau dan lain sebagainya. Ustadz siapkan kuburannya buat beliau, karena Ustadz mungkin kecapean, mati juga Ustadz. Ya, itu terpaksa Ustadz. Jadi Ya. belum selesai kewajiban Ustadz untuk mengubur penceramah itu, pemateri itu, tapi Ustadz keburu mati. Itu Ustadz dalam kondisi terpaksa itu. Maka gugur kita itu. Aman berarti. Jadi kita harus mengkondisikan diri kita ini dalam kondisi terpaksa itu, Ustadz. Baru kita lepas dari dosa investasi. Nah, seperti itu. Jadi dosa kifayah hanya akan dituliskan kepada orang atau umat Islam yang hanya diam. Jadi kalau kita diam, tidak menyuarakan, oh ternyata ada dosa investasi tuh. Iya. Ternyata kalau kita tidak menyuarakan bahwa syariat Islam itu wajib, bahwa syariat Islam itu harus diterapkan secara kafah, hati-hati. Ada dosa investasi. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mengalir buat kita tuh. Dosanya itu mengalir. Dosanya terus. mengalir, dalilnya ada. Yang sampaikan bukan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Itu kalau kita diam, Ustaz. Jadi kalau kita diam, maka kita kena efek dari dosa investasi. Nah, maka bagaimana caranya, Ustaz? Supaya kita bisa terbebas, lepas dari dosa investasi ini. Ada 4 syaratnya. Ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah, ya, sebelum ke sana berarti ada amalan dakwah. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan. Betul. Ini oleh Ada hadirin semua. amalan dakwah yang sungguh-sungguh hingga sampai kepada kategori terpaksa itu. Yang tadi, Ustaz, seperti kita tadi berusaha untuk memandikan iya, jenazah, memandikan, menggali kubur dan Menggali sebagainya, kubur. siapkan kain kafan, tapi belum belum tertunaikan, itu terpaksa. Buru, ya. Karena nggak mungkin sendiri, Ustaz. Makanya kan kalau ada orang meninggal kan pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal, ini alamatnya ini, harusnya kita datang itu. Menggugurkan dosa yang lain ini. Tapi kira-kira selama ini kan cuma dibahas itu orang meninggal. Nggak pernah itu pencuri, nggak pernah itu berzina, dan ini sama dosanya ini. Ngeri kan? Tapi kalau ada ustaz ceramah begini tidak dipanggil, Ustaz. Ngeri kan? Ngeri dengarnya. Ngeri dengarnya, Ustaz. Itu jamaah itu Jemaah nunduk terus kan nanti ya. iya, pasti begitu. Jadi nggak usah undang gini, keras, radikal. Jadi hati-hati ya. Tuduhan itu bisa dimintai pertanggungjawaban nanti, Ustaz. Kalau dibilang keras apanya, itu jangan bilang sembarangan. Apalagi sama Ustaz. Nanti di akhirat itu dimintai kita pertanggungjawaban. Ya. Kita sudah rajin sholat, ternyata diambil sama yang kita fitnah itu. Nah, hingga sampai kategori terpaksa. Bagaimana amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa itu? Ya, nah, seperti ini. Jadi kita harus bergerak, ya, menyampaikan. Ustaz, kalau saya sudah menyampaikan gimana, Ustaz? Gugur nggak? Nah, nanti kita lihat. Ada 4 syaratnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tergugur dari dosa investasi ini? Yang pertama adalah amalnya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayahnya. Ya, wajib berhubungan langsung, Ustaz. Misalnya ada orang meninggal di BTP tadi. Iya. Dan masyarakat Indonesia nggak ada yang mengurusnya. Maka masyarakat dari negara lain juga boleh datang untuk mengurus. Tapi kalau nggak ada yang mengurus, gimana? Bahkan orang bilang begini, kita doakan saja, kita bacakan Yasin saja, kita bacakan salawat saja.
nggak berhubungan. Iya. Jadi wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayahnya. Misalnya contoh tadi, fardu kifayahnya kan kita diminta untuk melaksanakan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Itu fardu kifayahnya. Maka amal wajibnya apa? Dakwah. Menyeru supaya orang mau melaksanakan. Kalau masih sedikit orang yang mau menyeru, ya tambah banyak lagi. Kita ajak lagi orang supaya banyak orang yang menyuarakan. Nah, itu tugas kita tuh. Ustaz, saya sudah ceramah kemana-mana, Ustaz. Setiap ceramah saya sampaikan wajibnya syariat Islam, Ustaz. Setiap saya isi kajian, saya sampaikan, Ustaz. Selesai nggak? Oh, belum. Ternyata ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua itu? Amalannya wajib dilakukan secara berkelompok. Nggak bisa individu. Jadi kalau amalannya dilakukan individu nggak bisa. Ini harus dilakukan secara berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena ini adalah perjuangan yang berat. Perjuangan yang besar. Dan karena ini adalah perjuangan yang besar, ya, maka harus dilakukan secara bersama-sama. Nggak bisa individu, nggak akan bisa. Karena orang ingin menerapkan aturan Allah bukan hanya tingkat kecamatan, enggak. Bukan hanya tingkat negara, bahkan di seluruh dunia ini. Maka ini harus diterapkan, diperjuangkan secara berjamaah. Dan dalilnya juga ada, nanti bisa dilihat di karangan beliau, buku Dosa Investasi. Nah, dan yang ketiga adalah jangan sampai kita, Ustadz saya sudah kemana-mana ceramah, Ustadz sampaikan tentang wajibnya Islam kafah. Saya juga sudah bergabung dengan kelompok kutlah yang berjuang, Ustadz. Nah, gimana? Apakah sudah selesai, Ustadz? Belum. Ternyata ada syarat yang ketiga. Apa itu? Karena ini adalah aktivitas politik, jadi kita ingin mengatur umat, ya, mengurusi umat dengan aturan yang Allah turunkan. Maka aktivitasnya adalah wajib aktivitas politik, ya. Maka kelompok yang melakukan aktivitas itu, itulah yang harus kita ikuti. Kalau kelompoknya tidak ada, gimana? Ya bentuk. Kalau sudah ada, ya kita harus masuk bergabung di situ. Dan syarat yang terakhir, amalnya dalam kelompok wajib mengikuti aturan partainya. Jadi ya tentu setiap bergabung dengan organisasi ada aturan partai. Nah, di sini ya supaya kita bersama-sama bisa terarah, ya tentu kita tidak hanya nebeng nama supaya kita gugur dosa investasinya. Oh, saya ikut deh gabung, tapi hanya nama, tapi nggak melakukan aktivitas-aktivitas apa yang diminta oleh kelompok tersebut, partai tersebut. Nah, kan begitu. Nah, oleh karena itu keempat hal ini sebagai penutup materi ini yang bisa menggugurkan dosa investasi itu. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab kalau ada ya, jadi tinggal pilihan kita. Kita mau diam saja atau ikut melakukan, mendakwahkan, memperjuangkan apa yang telah Allah sampaikan. Ya, kita juga mau menghapus ayat-ayat itu, silahkan, ya. Itu pilihan kita. Yang jelas kita sudah menyampaikan ternyata ada tuh dosa investasi, dan ternyata sadar atau tidak sadar mengalir terus menerus buat kita. Mungkin seperti itu sebagai pengantar. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustadz Sabran ya terkait dengan dosa investasi. Baik, untuk hadirin semuanya, silakan untuk menampilkan videonya dulu. Ya, silakan untuk diaktifkan videonya. Ya, luar biasa sekali. Jadi ya. Ini bukunya, Ustaz. Dosa investasi. Ada buku
dosa investasi ini karangan Ustadz Dwi Condro Triyono ya. Ini ada bukunya di Ustadz Sabran. Nanti bisa pesan di grup. Nah, nanti bisa pesan di grup biar lebih jelas. Kalau ada yang mau membeli bukunya, biar lebih jelas, bisa mempelajari langsung dengan cara membaca bukunya. Baik, hadirin semuanya, sekarang sesi tanya jawab. Silakan, mungkin saya kasih kesempatan terlebih dahulu kepada 2 orang penanya terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang akan bertanya untuk mengangkat tangannya atau menekan tombol raise hand ya. Silakan, siapa terlebih dahulu yang akan bertanya? Saya cari-cari dulu di chat, siapa tahu ada yang bertanya di chat. Ya, nanti slide-nya bisa dibagikan. Nah, nanti kalau ada yang mau slide-nya akan dibagikan oleh Ustadz. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya tadi materinya. Kalau menurut saya pribadi ini sangat menggugah saya, Ustadz. Siap. Jadi sadar atau tidak sadar, saya merasa terkena dosa investasi, Ustadz. Terkena dosa investasi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan di benak-benak para hadirin juga, apakah dosa investasi ini apakah betul-betul bisa terhapuskan gitu, Ustaz? Karena kalau misalnya melihat kondisi sekarang, dosa investasi itu kayaknya banyak sekali. Ya, tadi yang sudah dicontohkan oleh Ustadz Sabran, ya, misalnya banyak pezina, kan, banyak pezina, kemudian banyak pembunuh sekarang itu ya, banyak orang-orang kafir. Nah, itu kan yang menjadi dosa juga ya. Tadi kalau Ustadz Sabran mencontohkan itu adalah termasuk dosa investasi. Nah, dengan kondisi seperti ini, nah, bagaimana ini Ustadz agar kita ini betul-betul terhindar dari dosa investasi ini? Nah, ini saya mewakili para hadirin aja ya. Nanti silakan untuk disiapkan ya pertanyaannya, teman-teman semuanya. Nanti akan ada, saya sampaikan dulu, siap. Sabran, akan ada hadiah atau giveaway ya dari panitia. Iya. Jadi berupa MOOC ya bagi penanya terbaik. Ya, nanti akan kita pilih 3 orang penanya terbaik, akan mendapatkan MOOC ya. Nah, ini dari panitia. Kemudian juga ada apa ini? Gantungan kunci. Ya, gantungan kunci pin ya. Ada. Ini dari mana nih, Ustaz? Masjidpedia. Dari Masjidpedia ya, sponsor kegiatan ini ya, Masjidpedia. Kerjasama dengan Intilak ya. Kerjasama dengan Intilak. Siap. Ya. Jadi silakan hadirin semuanya bertanya. Yang mungkin tadi yang saya tanyakan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum ini nanti dari hadirin semuanya bertanya. Ya, jadi memang melihat kondisi sekarang sebagaimana yang di terakhir tadi, jadi cuma keempat cara itu kita bisa terhindar dari dosa investasi itu, Ustaz. Yang pertama, kita melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang diperintahkan ya. Kemudian yang kedua, kita berjamaah ya. Yang ketiga, bergabung dengan kelompok dakwah yang memang beraktivitas politik, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa taat dengan aturan-aturan dari kelompok tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apa kelompoknya nanti didiskusikan lebih lanjut sama Intilak. Ada nggak kan? Gitu. Ini masih berlanjut. Masih berlanjut nanti. Nggak cukup sampai di sini. Ini baru pengantar ini. Baru pengantar. Ya, nanti ini. di grup masih kita lanjutkan. Ya. Ada pertemuan berikutnya. Ya, intinya yang 4 hal tadi ya, yang bisa menggugurkan dosa. Ya. Baik, kemudian ini ada chat masuk dari peserta, ada pertanyaan, Ustaz. Sebenarnya kita ini tidak melakukan apapun, tanpa tahu apapun, ternyata kita berdosa. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan ayat terakhir Al-Zalzalah yang melakukan, yang mendapatkan. Nah, bagaimana dengan ayat terakhir di Al-Zalzalah
yang melakukan, yang mendapatkan. Nah, ini seperti apa ini Ustaz nih? Ya, Ada terima yang bertanya. kasih. Jadi pertanyaan ini sudah dijawab dalam buku ini. Jadi Ustadz Dwi Condro ini sudah memprediksikan pertanyaan ini, Ustadz. Jadi ternyata dosa itu, ya, jadi kan di situ kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Seberat biji atom pun kita mendapatkan itu. Jadi ternyata dosa itu di sini beliau sampaikan karena melakukan perbuatan haram. Yang pertama begitu. Kemudian yang kedua dosa karena meninggalkan fardu ain. Yang ketiga dosa karena kesalahan terhadap orang lain seperti yang disampaikan di awal. Dan dosa karena meninggalkan fardu kifayah. Nah, dosa investasi itu adalah dosa karena kita meninggalkan fardu kifayah. Tidak ada hubungannya dengan dosa kita. Ya, tidak ada juga hubungannya dengan dosa pezina itu. Bukan berarti tadi orang itu berzina kita dapat dosa ya, bukan. Tapi dosa kita itu karena dosa meninggalkan fardu kifayah itu. Jangan sampai kita bilang, orang berzina kenapa saya yang dosa? Bukan itunya. Bukan dosa orang berzinanya ya yang dapat ke kita, bukan. Iya. Tapi dosa kita meninggalkan fardu kifayah itu, perintah. Perintah fardu kifayah. Begitu. Sama seperti melaksanakan sholat jenazah tadi. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kalau semua meninggalkan sholat jenazah kan semua bukit berdosa. Nah, sekarang tidak ada yang menyerukan, tidak ada yang melaksanakan. Berarti kalau tidak ada, berarti berdosa semua. Tapi kalau kita menyerukan sampai titik darah penghabisan kita dan kita meninggal karena itu dan belum diterapkan secara sempurna, ya gugurlah kita. Gugur dosa investasi kita. Ya seperti itu, Ustaz. Wallahu Iya. a'lam bishawab. Baik, berikut silakan mungkin ada yang bertanya langsung melalui Zoom meeting ini. Silakan untuk raise hand, mengangkatkan tangannya. Ya, saya barangkali, terima kasih. Ya, silakan Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau sekedar bertanya ya. Iya, Ustaz. Biasa sekali materinya yang kadang-kadang penuh kita secara langsung. Ternyata selama ini kita mungkin banyak berdosa yang tadi itu investasi yang tidak kita sadari, kita melakukan dosa. Sekarang yang saya tanyakan bagaimana hubungannya dengan kondisi sekarang saat kita bernegara ini. Negara kita kan sekarang ini udah kacau balau, saya lihat. Bagaimana Islam diporak-porandakan. Sampai-sampai beberapa kelompok Muslim yang memang nahi mungkar yang berani, macam HTI, FPI, kan itu dihancurkan. Karena memang mereka lah yang berani untuk mengatakan salah. Ya, beda dengan yang amar ma'ruf. Amar ma'ruf mungkin macam NU aman-aman aja ya. Itu dia dianggap aman-aman, yang nahi munkar ini kan agak berat ini ya. Bahkan dianggap saingan negara ini. Sampai-sampai negara ini menghancurkan semua itu yang berbau-bau seperti itu, hancur tuh. HTI, FPI tidak ada lagi, dia hancurkan. Nah, bagaimana sikap kita kalau ingin untuk organisasi dengan hal seperti itu? Tidak mungkin lagi, karena dia pasti akan dibantai lagi oleh pemerintah. Sebenarnya untuk yang amar ma'ruf sih ya ada Muhammadiyah, ya NU, mungkin yang tenang-tenang, mungkin yang masih bisa dikendalikan ya masih aman. Apakah ini bisa dijadikan alasan untuk bisa terhindar dari dosa investasi? Ya, makasih, Sas. Iya, terima kasih Pak Zainal. Sudah sangat jelas. Ya, siap. Langsung saja Ya, dijawab. makasih Ustaz Zainal Abidin. Jadi sebagaimana ya kita juga memang merasakan ya saat ini, Iya, betul. dan kita memang harus siap dengan segala konsekuensi ini. Iya. Ya. Dan kita juga di tahun-tahun ini banyak bersedih. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Jadi kalau ulama meninggal dunia itu petaka besar. Kenapa? Karena kalau orang kaya yang meninggal itu masih meninggalkan harta. Pejabat meninggal itu meninggalkan jabatannya. Tapi kalau ulama meninggal, ini petaka. Karena membawa ilmunya. Nah, sekarang kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zainal betul sekali bahwa sekarang itu kita berada di kondisi ketika menyampaikan yang hak itu, ngeri sekali ya. Kayak Langsung apa ya? tangkap, Ustaz. Main tangkap saja ya, main tangkap. Belum terbukti sudah ditangkap. Nah, inilah dilihat bagaimana keistiqomahan kita. Dan kita juga tidak pernah melakukan tindak kriminal kan. Cuma
menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma kan yang kita sampaikan sebagaimana tadi yang sampaikan di awal dalam buku ini bahwa memang ini keras. Kalau penceramah bawa materi ini, yakin saja nggak dipanggil lagi. Karena orang kan sekarang maunya dengar ceramah itu yang menyejukkan, enak. Tapi kalau sudah berbicara begini, pasti nggak dipanggil. Tapi kan, nah, tinggal kita lagi. Bagaimana istiqomah tidak dengan apa yang kita ingin komitmenkan bahwa saya ingin menggugurkan dosa investasi saya. Jangan sampai saya tidak menyampaikan ini, menyembunyikan ini, langsung dicap. Kan begitu. Ya, ini kan juga nggak terjadi, nggak terjadi selama-lamanya. Nggak selama-lamanya juga mungkin kondisi seperti ini kayak kita kayak ditekan sekali begitu. Baru berbicara ini, gerakan-gerakan yang tanda kutip berseberangan mungkin dengan penguasa langsung dibubarkan, langsung dicap. Bahkan ada undang-undang yang sedang digodok bahwa FPI, HTI sama dengan PKI. Padahal kan beda kan? Beda sekali. Beda sekali. Jadi banyak mindset masyarakat itu memang ingin dipengaruhi bagaimana caranya supaya memang tidak bangkit. Itu intinya. Dan yakin saja mungkin kita harus meyakini sebagai seorang muslim sebagaimana ketika tekanan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW di Makkah, ya, pemboikotan, kemudian pengejaran, pembunuhan, ternyata kerasnya tekanan itu ternyata bersamaan dengan datangnya kabar gembira bahwa Amin. Di Madinah itu masyarakat menerima dakwah. Nah, artinya apa? Semakin keras tekanan, yakin saja, insya Allah, berarti tanda-tanda kebangkitan itu sudah sangat dekat. Ya, orang kafir saja sudah memprediksi kebangkitan umat Islam itu kapan. Ya, bahkan mewanti-wanti. Makanya mereka itu berjuang sekuat tenaga siang malam memikirkan bagaimana caranya umat Islam ini tidak memikirkan dosa investasi. Jangan dibicarakan ini. Kalau dibicarakan ngeri ini, bisa bangkit mereka. Nah, ini kan luar biasa ini, Ustaz. Makanya memang ya alhamdulillah kita melalui forum Zoom ini mudah-mudahan bisa terus berlanjut silaturahminya dan kita bisa bersama-sama membahas tentang masalah-masalah ini. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi memang betul yang disampaikan Ustaz Zainal Abidin ini bahwa kondisi kita memang sekarang begitu. Kita betul-betul ingin konsisten. Dan kita ini dakwah betul-betul lillahi ta'ala ini. Beda dengan orang-orang yang ingin menghalangi dakwah. Misalnya kita sebut saja Abu titik-titik lah. Bapaknya para janda. Itu berapa? Dia ngaku sendiri dibayar berapa? Miliaran. Kita ini dibayar berapa? Gratis. Gak pernah. Mereka untuk menyerang Islam, menyerang penceramah-penceramah itu dibayar miliaran. Luar biasa itu. Siapa yang tidak semangat coba? Kalau dibayar miliaran. Tapi itu di dunia, Ces. Nanti wallahi di akhirat kita lihat. Memang amalan kita banyak, tapi nanti wallahi berapa banyak orang yang terzalimi, berapa banyak orang yang menuntut, semuanya. Seandainya dalil yang tadi bahwa dikatakan nanti di akhirat itu amalan sholat, puasa diambil semua, maka orang tidak berani korupsi. Tapi sekarang orang berani korupsi karena memang kayaknya nggak takut sama Tuhan. Jadi seperti itu, Zat. Jadi memang kondisi seperti itu. Jadi tinggal kita istiqomah, mau atau tidak. Karena ya dunia ini sesaat. Sebentar sekali, paling 70 tahun ya sudahlah. Itu kan yang dicabutnya hanya ininya saja, Ustaz ya. Legalitas dari pemerintahnya saja. Betul, kalau ya. Dakwahnya itu kan masih tetap jalan. Betul. Ya, tetap jalan. Nah, tadi kan yang dipertanyakan HTI dengan FPI yang sudah dalam tanda kutip dibubarkan oleh pemerintah. Legalitasnya. Tapi dakwahnya masih fardu ainnya tetap dakwah. Ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada penanya, bagaimana Ustadz Zainal Abidin? Ya baik, terima kasih Ustadz. Ini mah sudah ada gambaran lah ya, bahwa ternyata memang kondisi kita yang saat ini memang sedang tidak nyaman. Ya mudah-mudahan Allah segera melepaskan kita dari beban seperti ini. Moga-moga Allah bukakan pintu yang besar agar Islam merkah di Indonesia. Amin. Amin. Mungkin untuk memperkuat dakwah juga ini salah satunya dengan berkelompok dakwahnya itu ya. Betul, jangan individu-individu, jadi harus berkelompok. Ini menjawab juga pertanyaan tadi terkait dengan dosa investasi. Jadi harus
dakwahnya secara berjamaah. Berjamaah. Baik, silakan kemudian yang akan bertanya lagi, silakan dari Zoom meeting. Silakan untuk mengangkatkan tangannya. Oh, cuma tambahan ya. Ada pesan tambahan. Legalitas dakwah. Ada dari chat ya, dari chat dari Pak siapa ini? Pak Ayas ya. Ustadz, saya mau bertanya ya, jika seseorang misalnya berantem, saling pukul dan setelah 3 hari belum juga berbaikan, apakah dosanya masih bisa diampuni? Nah ini Ustadz. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan ya, jadi harus diselesaikan ini. Makanya mumpung di dunia ini masih ada halal bihalal, ya makanya harus saling bermaafan. Ya kalau kita berantem, apalagi sesama Muslim ya, harus diselesaikan secara gentle, dikomunikasikan, minta maaf lah, daripada nanti di akhirat lebih berat. Iya. Sangat berat sekali. Sangat berat sekali kalau tidak langsung meminta maaf. Iya. Kalau kita sudah tahu kita salah ya minta maaf. Tapi kalau kita juga yang merasa terzalimi ya harus kita selesaikan. Ada utang piutang ya selesaikan semuanya ya. Jangan dibawa sampai ke akhirat. Nah, bagaimana kalau tidak ketemu? Nah, ini bahayanya kalau tidak ketemu. Nah, saya yakin ya media sosial bisa mempertemukan kita lah. Gitu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang zamannya serba salah, Ustaz. Nah, ketika kita ingin berdakwah tentang Islam, kita dianggap sebagai golongan radikal. Ya, atau apakah dalam sistem sekarang, ya, apakah kondisi sekarang yang menanggung semua dosanya? Nah, ini adalah rejim sekarang. Nah, ini bagaimana Ustaz ini? Ya, jadi memang nggak serba salah sih. Ya, kita tinggal konsisten saja. Nah, namun ketika itu tadi ya, ketika penguasa itu melakukan korupsi misalnya, maka nanti ditanggung itu, betul, rezim itu akan menanggung. Siapa yang melakukan korupsi itu secara pribadi, dia akan menanggung semuanya itu. Jadi semua rakyat Indonesia akan interupsi, ya. Dia korupsi dana penanganan COVID-19, maka semua rakyat itu yang seharusnya berhak dapat akan interupsi kepada mereka. Nah, kalaupun ya, seandainya ya, kita berandai-andai nih, kita sudah menyampaikan yang hak itu secara maksimal, ya, kita sudah mengajak orang secara maksimal, kemudian namun pemerintah juga tidak melaksanakannya, ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan masukan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka yang tanggung. Iya, seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi ya memang harus dikembalikan, saatnya ini sudah waktunya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keajaiban demi keajaiban itu bisa datang kepada kita. Ada kejadian tahun 2019 mungkin yang di baru itu, Ustaz. Jadi kejadiannya dia pemulung. Mungkin sempat viral itu tahun 2019. Jadi pemulung itu masak, kemudian setelah masak dia tinggalkan. Setelah dia tinggalkan, dia pergi mulung, pulang, orang sudah berkumpul itu, video rumahnya yang terbakar, yang kakek-kakek itu. Setelah selesai, baru kakek-kakek itu mencari puing-puing, ternyata dia cari tabungannya 2 juta. Ditanya tabungan apa itu? Tabungan umroh. Nah, kalau umroh 2019 mungkin 25 jutaan, 2 juta nggak cukup, tapi Allah mainkan caranya. Akhirnya apa? Video itu viral, kemudian banyak orang yang membantu, dan akhirnya beliau bisa berangkat haji, umroh plus rumah. Ya. Nah, itu keajaiban. Itu baru masalah pribadi, San. Ya. Belum lagi kalau masalah negara, pasti keajaiban lebih besar datang. Pertolongan Allah itu datang dari mana saja. Betul sekali, San. Cocok sekali. Nah, baik, kemudian ada lagi pertanyaan ini, Ustaz, dari Muhammad Bakri ya. Iya. Saya mau bertanya, kenapa orang lain yang melakukan zina, ya kenapa kita yang juga dapat dosanya, Ustaz? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bukan dosa orang zinanya yang dapat,
kita dapatkan, tapi fardu kifayahnya yang kita lupakan itu. Jadi pesannya kan cambuklah atau rajamlah orang yang berzina. Ya. Nah, sekarang tidak ada yang mencambuk. Nah, kita ikut dosa. Sama tadi kan jenazah. Kuburkan, kebumikan, tapi tidak ada yang kubur, semua dosa. Jadi bukan karena orangnya mati karena apa kita tanggung dosanya, bukan karena berzina kita tanggung dosanya, enggak ada dosa turunan. Yang berdosa itu karena kita tadi melupakan fardu kifayah itu. Bukan karena dia berzina, kenapa kita berdosa juga? Enggak, bukan itu. Fardu kifayahnya yang kita lupakan. Perintah untuk mencambuknya itu 100 kali yang tidak ada yang melaksanakan. Tidak dilaksanakan. Ya tidak ada sama sekali melaksanakan. Biarkan begitu saja. Berapa orang berzina nggak ada hukumannya. Nah, oleh karena itu selama kita berjuang menyampaikan bahwa hukuman ini harus dilaksanakan, ya kita meninggal ya sudah gugur. Tapi kalau kita diam-diam saja, makanya kan tugasnya di situ jangan diam. Ayo memberikan kontribusi. Ya. Kalau kita sudah berkontribusi, aman kita. Insya Allah. Bukan berarti aman betulan. Ya. Belum tentu. Harus tadi ya 4 syaratnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi bukan dosanya orang berzina ke kita, bukan. Bukan dosanya orang berzina ke kita, Bukan. tetapi dalam hadis itu kan mencambuk mencambuk dan merazam bagi pezina. Nah, Itu yang dilupakan, yang tidak dilaksanakan. kifayahnya yang itu yang dilupakan. Betul, Ya. betul. Nah, kita tugasnya adalah menyampaikan dakwah itu. Mm-mm. Ya, Ustaz. Betul. Baik. Silakan mungkin dari hadirin semuanya yang ingin bertanya langsung. Ya, ini masih ada waktu kita ya. Sekitar 15 menit lagi. Ya, Silakan yang Ustaz. ingin bertanya langsung, silakan. Ya, siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Ya. Ya, Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jaringannya agak jelek Ustadz di sini jadi terputus-putus. Oh Iya, iya. Di mana iya, Pak iya. Rahmat? Di mana? Saya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe. Ih, jauh juga nih. Ya, Silakan Pak Rahmat. inilah hikmahnya melalui virtual. Betul, betul. Bisa masuk juga peserta dari Kendari. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya, yang saya ingin pertanyakan Ustadz, sebenarnya kalau kita mau melihat dalam konteks apalagi dosa investasi, sebenarnya kalau saya melihat secara keras, saya mohon maaf ini kayaknya lawan kita adalah Pancasila. Kenapa saya katakan Pancasila, Ustadz? Karena kalau kita merujuk pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia, disitu menitik beratkan pada konsep bahwa negara Indonesia itu negara yang beragama. Kita ketahui bahwa negara Indonesia kan dia memiliki beragam keagamaan. Kemudian sudut pandangnya itulah yang berbeda-beda tentang penerapan hukum di negara kita ini. Kalau kita mau berupaya untuk secara jelas dan nyata, kemudian memberikan kekuatan sepenuhnya untuk menegakkan syariat Islam, hukum Islam di negara kita ini, tentunya kita akan menjadi suatu musuh bagi negara kita sendiri. Baik dari segi pemerintah, kemudian masyarakat atau warga negara lain yang tentunya tidak beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah Persatuan Indonesia. Kita tentunya akan melanggar sila tersebut ketika kita mau berupaya untuk menerapkan daripada hukum itu sendiri, meskipun simpelnya adalah kita cukup memberikan peringatan tentang menerapkan hukum ini. Tetapi kalau hanya sekedar itu, Ustadz, saya yakin itu memang mungkin kita tertolong. Tetapi saya pribadi kalau melihat daripada segi materinya tadi ini, saya ingin benar-benar menerapkan hukum Islam di negara kita ini. Karena kenapa? Saya tentunya lebih memilih Al-Quran dibandingkan Pancasila, karena kita beragama Islam. Tentunya hal itu adalah cita-cita saya dan mungkin cita-cita kepada semua yang ada di sini, untuk bagaimana caranya memang negara kita Indonesia ini menerapkan semurninya daripada hukum Islam itu, bukan daripada lagi hukum-hukum yang diadopsi dari negara-negara lain, agar kita benar-benar dapat menjalankan daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, langsung saja Ustaz.
Silakan. Jadi yang namanya sebagai sebuah gagasan ya, dan memang ya kita harus sampaikan. Kalau penjelasannya yang pernah saya lihat juga di YouTube ya, Ustadz Felix Xiao, beliau menggambarkan ternyata ketika kita memang menjalankan Islam itu secara kafah, ternyata sangat sesuai dengan Pancasila. Bahkan apa isi-isinya itu sudah terkandung di dalamnya. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana memahamkan masyarakat ini tentang konsep Islam itu sebenarnya. Karena kan tidak, umat ini kan apa ya, tidak tergambar secara keseluruhan terkait syariat Islam itu. Hanya tergambar mungkin yang kejam-kejamnya, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah kalau Islam nanti diterapkan, bagaimana dengan umat lain? Seolah-olah kita itu anti toleransi. Iya. Seolah-olah ketika nanti Islam itu diterapkan, nggak ada persatuan. Siapa bilang? Kita tidak ingin Timur-Timur lepas. Kita tidak ingin Papua itu lepas kalau Islam itu diterapkan. Bahkan seluruh dunia mau kita satukan. Malah lebih luas lagi. Malah lebih luas lagi negara kita ini. Ini luar biasa. Makanya memang kita harus, yuk kita diskusikan. Kita jangan membunuh karakter orang lah. Kan baru bicara tentang gagasan ini langsung bilang, wah itu keras, itu radikal, jangan bicara sama dia. Wah, itu kan membunuh karakter kita. Belum apa-apa langsung misalnya ya, kita disuruh bertanding. Oke, silakan bertanding, kalau mau bertanding ya begini caranya. Tapi kita sudah tahu kalau kita bertanding ini pukul satu kali di sini sudah jatuh, tapi tiba-tiba kita dikatakan jangan pukul ininya ya. Jadi kita nggak bisa menang lah kalau begitu. Makanya ya, apa yang harus kita lakukan sekarang ya, kita sampaikan saja gagasan kita, kemudian sampaikan kepada masyarakat luas di mana di tengah-tengah umat. Jangan menyampaikan sesuatu yang sejuk-sejuk saja kan begitu. Kalau ya semoga Allah memberikan kemudahan dalam hidup ketika kita menyampaikan semuanya dalam Islam itu. Apalagi kan tadi perbandingan cukup banyak, muamalah dengan fardu ain itu wah luar biasa, 90% banding 10%. Bahkan ada yang bertanya, gimana Ustadz penulis buku ini Dwi Condra ini bisa menyimpulkan itu? Ya beliau datang ke pesantren-pesantren, cari kitab-kitab, bahkan beliau juga dosen kan, jadi tahu betul bagaimana tentang kenapa ditulis 90% banding 10%, seperti itu. Jadi Pak Rahmat ya, Islam itu tidak pernah bertentangan ketika kita ingin menyampaikan tadi konsep ketuhanan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, insya Allah tidak. Tinggal kita mendiskusikan seperti itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan melalui diskusi-diskusi seperti ini semakin banyak yang tercerahkan, makin banyak yang memperjuangkan seperti itu, makin banyak yang terbuka wawasannya dan lain sebagainya. Ya, pertentangannya sepertinya bukan dengan Pancasila harusnya ya, Ustaz. Karena di Pancasila itu kan termaktub nilai-nilai bagus juga, nilai bagus juga. Jadi pertentangannya dengan ya apa perbuatan-perbuatan tercela ya, seperti korupsinya, penguasaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan rata-rata yang teriak-teriak itu ya, nah paling itu, ternyata pelakunya itu, dia. Waduh, ya, ini parah juga. Ya. Jadi Pancasila itu hanya sekedar slogan saja ya ternyata ya. Iya. Ternyata ya seperti itu kan kenyataannya. Padahal yang berdakwah untuk apa amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya sudah sesuai Pancasila ya harusnya. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Malah ditangkapi ya. Iya. Baik, bagaimana Pak Rahmat? Ya, Ustadz, kalau dengan gagasan yang tadi, sebenarnya saya sangat setuju dengan itu, bahwa memang pada dasarnya Islam dengan Pancasila itu merupakan hal yang sangat padu, tetapi saat ini kan yang kita lihat faktanya, banyak orang yang tidak memahami tentang bagaimana Pancasila dan bagaimana hukum Islam itu yang mau diterapkan. Sehingga tanpa alasan yang mendasar, tanpa kajian yang lebih luas dan mendalam, selalu memvonis bahwa
tindakan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai ideologi kita. Iya, Jadi saya rasa bahwa memang tugas kita adalah memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana kedudukan penerapan hukum Islam di negara kita ini, sehingga kita bisa membuka wawasan dan cara berpikir mereka bahwa hadiran dan keberadaan hukum Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita ataupun kelompok-kelompok yang berjuang untuk penerapannya itu tidak dikatakan sebagai golongan-golongan PKI, begitu Ustaz. Siap, setuju. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian berikutnya masih ada pertanyaan ini lewat chat dari Aswan ya, dari Mas Aswan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika orang melakukan dosa, kita mendapatkan dosa fardu kifayah. Tapi ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk itu, apakah kita akan mendapatkan dosa fardu kifayah? Nah, ini bagaimana Ustaz? Tadi kan kata kuncinya sebenarnya ketika kita diam. Ketika berdiam saja. Jangan diam intinya. Ya, jangan diam. Intinya kan kita menyuarakan itu, kemudian kita berjuang bersama, bergabung dengan jamaah kutla dakwah, kan begitu. Jadi intinya tidak diam. Kita berkontribusi. Apa kontribusinya? Ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rahmat, ya kita menyampaikan, membuat wawasan orang itu terbuka. Seperti itu Ustaz. Intinya jangan diam. Jangan diam ya. Jangan diam, itu dia. Oke, berarti intinya jangan diam ya. Bergabunglah dengan kelompok dakwah. Betul. Ya. Nah, dari mana nanti kita tahu mana kelompoknya Ustaz? Nah, diskusinya kan bukan berakhir di sini. Nanti di grup kita bahas lagi bagaimana pertemuan selanjutnya. Ya. Berarti nanti ada pembahasan betul lebih lanjut sekali. lagi. Siap. Jadi ini hadirin semuanya, nanti akan banyak diskusi ya, baik itu diskusi di grup mungkin ya, di grup WhatsApp ya. Dan nanti juga akan ada seri-seri berikutnya. Siap. Ada materi-materi berikutnya yang akan disampaikan. Kalau tidak salah, setelah ini ada materi yang ditulis dengan penulis yang sama, judulnya Pahala Investasi, Ustaz. Nah, jadi jangan takut. Jadi ternyata ada materi buku yang berbeda selain buku ini. Kalau ini kan ngeri sekali. Nah, nanti setuju, Ustaz. Nanti judulnya Pahala Investasi. Jadi selain dosa investasi, ternyata ada pahala yang insya Allah mengalir terus buat kita. Nggak tahu kapan nanti di grup dibahas. Nah, itu. Nah, nanti makanya nanti sering-sering lah untuk berdiskusi dengan ini Ustaz. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan mungkin langsung bertanya lewat Zoom. Ya, sudah cukup ya, sudah tidak ada. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Sabran ini sangat mencerahkan ya buat kita semuanya. Nanti kita juga bukan hanya memahami, tetapi juga bisa mendakwahkannya di lingkungan kita ya, baik itu kepada keluarga kita, teman-teman terdekat kita, atau bahkan kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi memang tadi saya masih blank gitu, apakah dosa investasi itu ya? Ternyata dosa investasi itu ketika kita itu tidak melaksanakan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu ternyata banyak sekali. Ya. Bukan cuma mensalati jenazah. Bukan hanya mensolatkan jenazah saja. Nah, itu kan yang biasanya dipahami oleh masyarakat. Ternyata banyak fardu kifayah yang lainnya. Nah, ini yang tidak terlaksanakan, yang tidak tertunaikan, seperti cambuk, razam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, ya, hukuman mati bagi pembunuh. Nah, itu kan tidak tertunaikan, tidak tersampaikan. Nah, ini yang tadi sudah sama-sama kita ini ya, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasannya. Baik, mungkin hadirin semuanya, alhamdulillah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk pemenang giveaway ya, untuk pemenang dari penanya terbaik, 3 orang terbaik akan diumumkan di sesi berikutnya, Ustaz. Sesi bukan di grup WhatsApp. Nah, nanti panitia yang akan mengaturnya. Siap. Panitia yang akan mengaturnya. Jadi nanti kami akan memilih 3 orang penanya terbaik ya, akan mendapatkan mug dan gantungan kunci. Siap. Baik, terima kasih
terutama buat Siap. Coach Sabran, Iya. Insya Allah nanti diundang kembali di sesi berikutnya. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah tertunaikan. Marilah kita sama-sama menutup forum ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sama-sama membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu minggu depan.